Baik, terima kasih Dr. Norman. Kita juga merasakan emosinya ini karena per hari ini sudah 150 tenaga medis ya, dokter dan yang sudah kita bisa bilang syahid ya Ya. dalam membantu masyarakat. Nah, saya juga ingin meluruskan beberapa pejabat menyampaikan banyak dokter meninggal katanya. Kemudian mereka berpikir negatif terhadap dokter. Suudon. Kemudian keluar ucapan, oh dia itu karena lalai itu, karena nggak disiplin jadi meninggal. Masya Allah. Saya bisa bilang ya, kalau sebuah negara berperang dengan negara lain, kemudian banyak tentara yang mati, itu artinya apa? Pertempuran ada, perlawanan ada. Tapi kalau zaman pandemi ini, COVID ini, yang meninggal cuma pasien, dokternya selamat semua, barangkali mungkin tidak begitu terjun ke lapangan. Ini dengan meninggal sangat banyak ini dokter, saya meyakinin bahwa teman-teman kita yang telah mendahului itu terjadi karena mereka bertempur. Jadi please mohon, ada pejabat yang salah ngomong barangkali, salah menilai, kenapa sudut pandang orang berbeda-beda. Coba diluruskan pandangannya. Banyak yang meninggal begini karena kami bertempur. Kalau mau enak, ya kita di rumah aja. Orang tahu kok kita minum obat, cari ini, kita di rumah aja, nggak usah ke rumah sakit, yang sakit biarin, seperti itu. Nah, ini bukti bahwa kami bertempur. Seperti itu. Jadi artinya apa? Jadi jangan melihat, itu dokternya yang meninggal itu dokter yang nggak disiplin, yang nggak ini, nggak itu. Masya Allah. Kadang-kadang yang ngomong itu juga dokter. Jadi please kita ajak semua ya, yang kesalahan kekeliruan yang lalu silahkan aja. Tapi bagaimana kita kembali ke jalan yang benar yang penting. Bapak Ibu bisa lihat jumlah dokter, jumlah perawat banyak meninggal. Nah sekarang kita saksikan di berita, pejabat mulai kena kan? Itu pejabat yang kena itu jangan disalah tafsirkan lagi. Oh karena dia lalai, bukan. Ada juga yang kena memang dia turun ke lapangan tiap hari, bertempur dia. Nah itu yang ingin kita luruskan anunya. Tapi apapun yang terjadi, sebagai orang Muslim tentu kita meyakini itu semua takdir Allah. Allah berkehendak seperti itu dan sudah tertulis nun jauh di sana, entah ya mendengarnya 50.000 tahun yang lalu telah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, seperti itu kira-kira Mas Randi. Ya, baik Dr. Norman. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ini mungkin dok. Siap. Saya Mas Randi. Pak Haji mau masuk? Ya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Haji. Terima kasih Dr. Norman. Tausiahnya indah sekali dan ini sebenarnya memang sangat dinanti-nanti terutama bagi kami-kami yang berada di juga sebenarnya di line terdepan karena kalau kita masuk ke zona-zona hitam bahkan untuk mendistribusikan khususnya ketahanan pangan maupun penyemprotan disinfektan bagi lingkungan-lingkungan itu masih jalan terus. Nah sekarang kemarin banjir yang melanda di mana-mana. Tapi tidak mengurangi surut kita. Saya sangat-sangat sepakat tadi yang apa dikatakan oleh Dr. Norman, ini indah sekali. Kita udah mungkin nanti juga akan disuarakan, nggak usahlah kita ngelawan COVID. Kita temani, benar sebenarnya kita temani saja dia. Tapi bagaimana cara menemaninya, gitu kan. Sehingga ya tadi, bagaimana kita menggunakan masker. Saya sebenarnya ada masker juga, cuma karena sekarang saya baru aja pulang. Jadi saya copot, terus jaga jarak dan selalu mencuci tangan setelah kita dimanapun kita berada, sering-sering cuci tangan, gitu. Itu yang sangat indah. Tapi di satu sisi saya suka kalau dalam dialog ke masyarakat atau apa, saya suka bilang ya kita kembali lagi lah apa yang dikatakan oleh Ebit GAD. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Ini juga satu petikan yang sangat-sangat indah yang pada akhirnya juga bisa diedukasi
Saya kalau ke masyarakat yang di bawah sana, sukanya emang cuek. Semua itu kan di tangan Tuhan. Memang semua dijalan ulang, tapi tetap harus jalanilah hidup ini, semuanya akan indah pada waktunya. Nah, kalau kita cuplikan The Masid juga indah gitu loh kalau kita dari ininya. Karena itu emang diambil dari ayat-ayat Allah yang disairkan dalam sebuah lagu. Nah, ini yang pada akhirnya bagaimana kita bisa membantu bersama-sama. Karena virus ini, ya namanya virus, kita nggak bisa kasat mata, nggak bisa melihatnya di mana dia berada. Sehingga faktor yang paling bagus tadi, terima kasih banyak Dr. Norman udah memberikan bahasannya, bagaimana kita harus selalu menggunakan masker, dan semuanya itu kembali lagi ke diri kita, gitu. Terus mengedukasi keluarga kita, mengedukasi lingkungan kita, dan edukasi bangsa kita untuk kita bagaimana bisa menjadi yang terdepan dalam hal menghadapi COVID ini. Jadi jangan kita lawan dia, tapi bagaimana kita bisa mensiasati, bisa kita cegah agar COVID-nya bingung sendiri. Kita mau ajak perang, nih orang nggak mau diajak perang, maunya damai gitu. Nah, ini yang mungkin indah, dan tapi di satu sisi kita juga di relawan Satgas COVID waktu di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, ini juga banyak yang juga akhirnya terkena, dan ini memang kita ngelihat bukan karena benar apa yang dikatakan oleh Pak Dokter, bukan karena kita salah prosedur atau apa, tapi memang kondisinya saat itu mungkin kelelahan dan lain sebagainya. Sehingga faktor-faktor ini pun yang akhirnya juga kita berikan edukasi kepada relawan untuk juga tetap jaga kesehatan, jaga cukup waktu istirahatnya, jangan terlalu diporsir, sehingga dia membantu, akhirnya dia yang dibantu. Bahkan akhirnya sampai akhirnya tewas. Dan Ketua Satgas COVID DKI Jakarta, yang juga Ketua PWNU, dan sekaligus Ketua BNPB DKI Jakarta, sekaligus Sekda, kemarin minggu lalu juga akhirnya meninggal karena COVID, karena ya aktivitas dia yang sangat luar biasa. Saya tahu sendiri di Kepulauan Seribu, dan dia juga ikut masuk ke zona-zona hitam. Dan ya kita sama-sama akhirnya berbelasungkawa juga terhadap beliau, dan ini nggak bisa menafikan, siapapun bisa terkena, sehingga bagaimana sama-sama kita, seperti apa yang tadi dokter katakan, kalau emosional itu wajib hukumnya dengan keadaan saat ini. Saya terima kasih luar biasa, dan apa yang disampaikan Dr. Norman ini juga jadi masukan bagi diri saya pribadi khususnya, dan bisa saya distribusikan juga nanti ke teman-teman Satgas yang lainnya. Terima kasih Dok. Terima kasih Mas Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bang Haji. Ya, Pak Haji, terima kasih pandangan dan ininya. Dan mungkin saya sampaikan juga ketika kemarin saya ada di Padang, ketemu dengan teman-teman kita DPC se-Sumatera Barat, saya sudah sampaikan bahwa secara nasional pemerintah telah mengeluarkan protokol kesehatan untuk yang 5 hal tadi, yang sifatnya fisik, yang sifatnya kegiatan horizontal terhadap manusia. Nah, saya menambahkan satu, yang ini original dari modal kita sebagai orang Muslim, sebagai makhluk Allah. Kita nambahkan prosedur dari 5 langkah tadi, kita tambahkan 1 menjadi 6. Ibarat rukun iman, rukun Islam itu 5, kemudian rukun imannya ada 6. Nah, ini saya tambahkan lagi, 1 kegiatan yang sangat-sangat menentukan keberhasilan kita, yaitulah tadi yang kita sebut sebagai jalan ibadah tadi, dengan bahasa yang sedikit agak pas barangkali. Yang ke-6 itu adalah upaya kita doa dan tawakal ala Allah. Itu kurang didengungkan secara nasional. Kita hanya mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Kita tidak, bahkan kita menuliskan saja enggan menuliskannya. Coba bayangkan, saya beberapa kali itu nyampaikan, kenapa enggak kita tuliskan protokolnya, salah satunya doa dan tawakal ala Allah. Bagi agama lainnya silakan dia tawakalnya kemana, silakan. Nah, kita Muslim tawakalnya ala Allah. Kenapa kalau kita melakukan doa dan tawakal ala Allah ini, insya Allah
pernah Pak Kiai menyampaikan itu dengan istilah duit, doa, upaya, ikhlas, dan tawakal. Nah, yang 5 upaya sebelum ini adalah itu upaya semua, 5 upaya. Tapi keikhlasan dan tawakal dan doa belum kita tulis. Nah, harusnya menjadi kebijakan nasional bahwa apapun agamanya, karena bangsa Indonesia ini semua religius. Yang Muslim ya religius menurut agamanya, yang Kristen iya, Katolik iya, yang Hindu Buddha, yang aliran kepercayaan, semuanya itu taat dengan aturan agamanya. Kenapa kita tidak berani menuliskan langkah nomor 6 ini? Padahal kita tahu, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Jadilah. Kata Allah ya jadi dia. Mau bukti? Ya ini dia COVID ini. Mau bukti lagi? Ya turun lagi nanti. Kalau belum percaya juga. Nah, kenapa nggak kita pakai doa? Kemudian kalau kita ikhlas dan tawakal. Bapak Ibu, kok lupa ya? Ketika kita ikhlas dan tawakal terhadap cobaan Allah, apa yang kita peroleh nantinya kalau kita dipanggil Allah? Ya surga, Jannatun Naim. Itulah persiapan masa depan kita yang paling baik menurut saya. Tapi kita untuk itu saja enggan menuliskannya. Kita mau teriak kemana gitu. Siapa yang bisa menyampaikan kepada pemerintah kita yang terhormat, punya Kementerian Agama, ya tulis di situ. Protokol nasional di Indonesia, karena kami religius dengan agama kami masing-masing, semua ada ininya, semua ada tokoh ulamanya, rakyatnya juga semuanya patuh, bersahabat, Pancasila. Ya kami tuliskan bahwa upaya kami nomor 6, nggak usah nomor 1, nomor 6 aja, nomor terakhir. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah kalau kita mati, surga di depannya. Kenapa itu syahid? Saya diskusi dengan salah seorang guru saya di RC, guru agama, ustadznya, dia bilang, panjang pengetahuannya mempelajari agama, ketika kita manusia tidak punya kuasa melawan kekuatan alam, kekuatan apapun, kekuatan manusia, kekuatan binatang, segala macam. Kemudian kita dipanggil Allah, itu jalannya. Dan kita ikhlas, karena kita tidak berdaya, kita serahkan kembalikan kepada Allah. Beliau bilang ini syahid. Coba bayangin, nah, kenapa nggak kita tuliskan? Saya mengundang ini semua, tokoh-tokoh agama, lintas agama, atau lintas organisasi keagamaan di kita. Ayo kita suarakan ini kepada pemerintah. Kita tuliskan, ini langkah kami nomor 6. Dan inilah pernyataan yang paling ikhlas dari bangsa Indonesia kepada Khaliknya, penciptanya. Ya Allah, kami sudah tidak mampu ini. Kami minta bantuan. Kenapa kami coba begini mentok, kami coba begini salah, kami coba kesini salah. Mencoba ini cari vaksin belum ketemu. Sementara nanti virusnya berubah lagi. Kenapa nggak kita gunakan jalur vertikal ke atas? Kenapa kita masih berpikir horizontal? Kenapa kita mengandalkan bangsa lain, masih mengandalkan tetangga, teman? Minta kepada Allah. Tuliskan, itu menjadi kebijakan negara. Insya Allah, kalau kita bersama-sama mendengungkan ini, kalau saya diminta saya paling depan, saya maju paling depan untuk menyuarakan ini. Kenapa? Karena nggak ada jalan lain. Tempuh semua cara, ya mentok. Ini semua mentok. Saya khawatir ini. Kenapa? Karena ada yang memprediksi, ini masih panjang pertarungan. Belum puncaknya. Ya, belum. Belum. Dulu pernah pada bulan kalau nggak salah bulan April. Seorang ahli survei terkenal, tapi tukang survei politik tapi. Dia bilang ini puncaknya bulan Juli. Setelah itu cooling down katanya. Saya nggak perlu menyebut nama. Tapi itu contoh kegagalan manusia menahan diri untuk berbicara mengenai dia yang tidak tahu. Sesuatu yang dia tidak ngerti, kemudian bicara. Dengan bangga. Kenapa? Karena surveinya selama ini, survei politiknya, menang. Karena memang begitu. Karena politik bisa diatur sedemikian rupa, dibikin sedemikian rupa, supaya rupanya demikian. Tapi corona apa mau dia diatur? Nggak bisa.
diatur-atur angkanya begitu supaya seperti itu, ya nggak bisa. Nah inilah kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Jadi mungkin waktu 6 bulan yang telah kita lalui ini bisa melahirkan pemikiran baru bagi kita sebagai bangsa, walaupun kita jumlahnya sedikit, kita tempuh cara-cara halal dan cara-cara lurus untuk mengangkat masalah ini. Apa sih ruginya? Nggak pakai modal itu, nggak pakai biaya kalau kita minta sama Allah. Nggak pakai biaya, nggak pakai pulsa. Kita nelpon, minta tolong orang, mesti pakai pulsa. Kita pakai Allah, nggak pakai pulsa. Nah, mintanya itulah yang kita minta sekarang serentak sebagai bangsa. Sebagai pribadi-pribadi kita lakukan. Tapi sebagai bangsa kita juga harus memohon gitu.